Di zaman salah satu imam madhab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, di situ dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang dulunya dia hidup dalam keadaan miskin. Dia hidup dalam keadaan miskin di antara kampung-kampung tersebut. Lantas kemudian seorang pemuda miskin ini ingin mengadakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi beliau tidak mempunyai uang untuk mengadakan acara tersebut. Bukti kecintaan beliau, akhirnya beliau menjual barang beliau yang ada di rumah beliau jual. Setelah menjual barangnya, akhirnya beliau mengundang salah satu guru, mengundang para jamaah, mengundang orang yang ada di lingkungan rumah beliau. Sampai waktu ba'dal maghrib, tak kunjung datang para ustadz dan para orang jamaah yang ada di lingkungan beliau, tidak ada datang satu orang pun. Kemudian beliau melihat ada beberapa rombongan jamaah sedang pergi menuju rumah yang lainnya. Ternyata di tetangganya ada mengadakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad. Kemudian pemuda ini berkata kepada tuan guru itu, "Wahai guru, sesungguhnya saya telah mengundang engkau di pagi hari. Saya mengajak engkau untuk mengadakan maulid di rumah saya. Kenapa engkau tidak mendatangi saya, tapi engkau lebih memilih datangi orang yang lebih kaya daripada saya? Saya tahu saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin mengadakan yang namanya maulid Nabi besar Muhammad." Lantas jawab guru itu apa? Guru itu berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya engkau saja makan kita membantu. Bagaimana engkau mengadakan maulid dan apa yang engkau akan sediakan buat para jamaah nantinya ketika engkau mengadakan maulid?" Mendengar jawaban tersebut, hati ya pemuda ini sangat kecewa dan hancur. Padahal pagi dia memanggil orang kaya, di samping sore hari memanggil, tapi dia tidak mendatangi yang pagi tadi. Dia lebih memilih yang sore hari. Kemudian pemuda ini meninggalkan rumahnya, pergi dia ke salah satu dermaga pelabuhan. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya di sini menjual peralatan rumah saya demi untuk mengadakan pembacaan maulidmu ya Rasulullah. Kenapa tidak ada satu orang pun yang mau datang ya Rasulullah?" Sejadi-jadinya beliau teriak pada waktu itu. Ada satu kapal. Kapal ini menghampiri. Di kapal tersebut terlihatlah nakoda yang sangat gagah, tinggi, besar dan penuh cahaya. Dia bertanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab oleh pemuda tersebut. Nakoda tersebut berkata, "Ini kampung apa? Sesungguhnya kami ini tersesat dan kehabisan bahan makanan." "Oh, karena dia merasa sudah masak, ayo ke rumah saya sudah masak. Kemudian saya mempunyai hajat untuk pembacaan maulid. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mau datang." "Ya udah," bilang nakoda, "kita baca maulid." Baca maulid, akhirnya selesai pembacaan maulid. Nakoda dan rombongannya itu ada 11 orang ingin pamit. "Wahai fulan, saya ingin pamit untuk kembali meneruskan perjalanan saya." Diantarkanlah sampai di depan rumahnya. Kemudian istri pemuda ini berkata, "Subhanallah, ternyata di balik piring-piring tersebut ada 10 dirham. Ada 10 dirham. Dikali 11 orang berarti ada 110 dirham. Ini uang orang yang tadi. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak memiliki harta, tapi kita memiliki Allah. Tapi kita harus jujur, Pak, kembalikan uangnya orang." Akhirnya dikumpulkan lagi uangnya, akhirnya didatangi, dikejar. Sampainya pemuda itu di dermaga, kapal itu sudah berlabuh. Kapal sudah berlabuh dan dia memanggil, "Wahai tuan, ini ada ketinggalan uangmu sekitar 110 dirham. Itu uang hadiah buat engkau." Setelah mendengar jawaban tersebut, "Ketahuilah wahai pemuda, sesungguhnya yang engkau bacakan tentang maulidnya Nabi besar Muhammad itu adalah aku. Akulah yang engkau bacakan tadi tentang maulid tersebut." Subhanallah, mendengar jawaban tersebut langsung bergembira dia. Dia mendapatkan uang 110 dirham dan dia bisa melihat langsung Sayyidina Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada Sayyidina Muhammad, ketika cinta kita kepada Rasul SAW, tidak mustahil baginda Nabi besar Muhammad SAW akan memandang kecintaan kepada kita.